بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. Setelah beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang martabah yang kedua, yaitu martabatul iman, yang mana di sana terdiri dari 70 cabang lebih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu setelah itu kemudian beliau hendak menyebutkan bahwa al-iman pun mempunyai rukun, bagaimana Islam mempunyai rukun. Adapun rukun iman telah disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Jibril yang masyhur dengan 6 perkara. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala: al-iman billahi yatadammanu 4 umurin. Bahwa beriman kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Mengandung 4 perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mawjud. Beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman tentang rububiyatullah. Yang ketiga, tentang uluhiyatullah. Dan yang keempat, tentang al-asma' wa sifat. Yang keempat perkara ini harus ada pada diri seorang muslim dan harus meyakininya dengan sebenar-benar keyakinan untuk mencapai kesempurnaan Islam, mendapatkan jadi seorang muslim yang kamil. Adapun beriman tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal 'aqlu wasyar'u wal his. Dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama bisa dilihat dari fitrah. Yang kedua secara akal. Yang ketiga secara syara'. Kemudian yang keempat secara hissi, yaitu panca indera. Wa amma dalalatul fitrati ala wujudi. Adapun dalil fitrah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, fa inna kulla makhluqin qad futira 'ala al-iman bi khaliqihi.
bahwa sesungguhnya setiap makhluk sudah merupakan fitrah pada dirinya untuk beriman terhadap Sang Pencipta min ghairi sabqi tafkirin atau ta'limin, tanpa perlu ada pemikiran, ya, dan tanpa perlu ada ilmu, karena itu sudah merupakan fitrah yang ada pada seorang, ya, dan dia tidak akan keluar dari fitrah ini kecuali ada sebab yang mengeluarkannya. Pada asalnya setiap manusia, kullu insan, meyakini ada penciptanya, ada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yansarifu an muqtada hadhihi al-fitrah, dan tidaklah berpaling dari ketentuan fitrah ini, dari keharusan fitrah tersebut, illa man tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu anha, kecuali orang yang sudah tara', ada sesuatu yang muncul di dalam hatinya, yang mana sesuatu ini menyebabkan dia berpaling dari fitrah tersebut. Ya, apakah fikrah syuyu'iyah, komunis, atau yang lainnya, Yahudi, Nasara. Pada asalnya seorang itu muslim di atas fitrah. Oleh karena itu anak-anak yang meninggal, ya, yang belum mencapai usia balik, mereka telah mendapatkan jaminan surga. Hanya terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang anak orang kafir. Nah, dan yang sahih wallahu alam bisawab, mereka pun tergolong dalam orang-orang yang telah mendapatkan jaminan surga, karena mereka berada di atas fitrah. Naam. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tidaklah satupun anak yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkannya jadi Yahudi, au yunasirani, atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang menjadikannya Majusi. Pada asalnya dia muslim, dia di atas fitrah, dan fitrah itu adalah tauhid. Yang merubah dia dari tauhid itu siapa? Orang tuanya yang membimbing dia, murabbinya, menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau yang lainnya, Budi, Hindi, Konghucu, kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya fitrah seorang manusia annahum alal Islam. Yang kedua, dalil secara akal. Wa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala, adapun pendalilan secara akal yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, fali anna hadhil makhluqat sabiqaha wa lahiqaha, disebabkan karena makhluk-makhluk ini yang terdahulu dan yang akan datang, sabiqaha yang lalu, lahiqaha yang kemudian, yang menyusul kemudian, la buddalaha min khaliq,
pasti dan harus ada pencipta. Bukan hanya sekedar terjadi begitu saja. Itu tidak mungkin. Pasti punya pencipta. Aujadaha, yang mewujudkannya. Idla yumkinu an tujida nafsuha binafsiha. Karena tidak mungkin dirinya sendiri menciptakan dirinya. Nah, itu tidak ada contohnya seperti itu. Dirinya menciptakan dirinya. Gimana? Oke. Buku ini, siapa yang bikin buku ini? Ya, buku ini sendiri. Ghair ma'qul. Secara akal, kalau ada yang ngomong seperti itu, hilang akalnya, sinting, gila. Bagaimana mungkin dirinya yang menciptakan dirinya sendiri? Nah, dirinya dulu tidak ada. Nah, kalau tidak ada, bagaimana bisa dia ciptakan dirinya sendiri? Faqidu syai' mada? La yu'ti. Hilangan sesuatu tidak bisa memberikan yang lain. Nah, ini pertama, tidak mungkin. Kemungkinan kedua, bahwa dia menjadi ada, ya, kita ini manusia atau yang lainnya. Kenapa muncul? Muncul secara tiba-tiba. Kenapa ini ada? Tiba-tiba begitu saja. Kenapa muncul dunia? Tiba-tiba. Tidak ada yang menciptakan. Tiba-tiba. Seperti itu. Naam. Ya. Atau dengan istilah yang lain, kebetulan. Gitu. Kebetulan saja. Kenapa muncul langit? Ya kebetulan. Kenapa matahari? Ya kebetulan. Masya Allah, matahari yang setiap hari demikian teratur. Hilang matahari, datang bulan, sertai bintang-bintang yang indah. Datang siang, hilang malam, datang malam, hilang siang. Dengan beraturan pada jam-jam yang telah ditetapkan. Gak pernah terlambat, gak pernah bolos itu matahari. Gak ada istilah bolos. Gaib. Tetap dengan teraturnya. Kalau buatan manusia kadang takhallas, iya kan? Kadang rusak. Pelni walaupun sudah teratur, ya kadang-kadang terlambat, kadang-kadang masuk dok, harus diperhatikan, harus diperbaiki karena ada kerusakan. Matahari dari dulu sampai sekarang itu juga. Nah, subhanallah. Nah, apakah yang seperti ini mungkin dikatakan bahwa alam ini terjadi secara tiba-tiba? Tidak mungkin. La yumkinu an tujada sudfatan. Tidak mungkin diwujudkan secara tiba-tiba. Nah, la yumkinu an tujida nafsuha binafsiha. Tidak mungkin dirinya mewujudkan dirinya sendiri. Li'anna syai'a la yakhluqu nafsah. Karena sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya. Li'anna qabla wujudihi ma'dum, fa kaifa yakunu khaliqan? Sebelum dia ada, dia kan tidak ada. Nah, bagaimana mungkin tidak ada itu menjadi pencipta? Namanya tidak ada. Tidak ada itu, ini tidak ada. Loh, kok bisa dikatakan pencipta? Nah, menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Wala yumkinu an tujada sudfa. Ya, dan tidak mungkin ya diwujudkan secara tiba-tiba. Nah, tidak mungkin. Demikian teratur. Mungkin nggak antum ya pohon misalnya antum pecah-pecah gitu. Setelah dipecah-pecah dibuang, tiba-tiba jadi lemari. Mungkin nggak? Jadi rak buku misalnya. Kayak dongeng, tendang perahu jadi perahu terbalik jadi gunung.
Mungkin enggak? Mustahil. Nah, ada istilah yang tiba-tiba demikian indahnya. Mungkin enggak ada orang yang potong-potong besi lempar jadi kipas angin seperti ini? Hah? Mustahil ya, kawan. Nah, dengan teraturnya, Masya Allah. Itu tentunya dikerjakan secara apa? Teliti. Nah, dan ada yang membuatnya seperti itu, dan yang membuatnya ya ahlinya, kan begitu. Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdis. Setiap yang hadis, makhluk, itu pasti ada yang mewujudkannya. Nah, ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم, dan disebabkan karena wujudnya ya dengan pengaturan yang demikian indah, watanasuqil muta'alif, dan yakni saling sinkron begitu, cocok antara satu dengan yang lainnya. Nah, pas, saling menguatkan, teratur, walirtibat al-multahim, dan saling berhubungan dengan hubungan yang erat, kuat, bainal asbab wa musabbabatiha, antara sebab-sebab dan akibatnya. Nah, coba bayangkan, gak pernah itu bersatu antara malam dan siang, gak pernah. Kalau malam sudah pergi, datanglah siang, mereka bergantian terus. Subhanallah. Wa bainal kainati ba'dhiha ma'a ba'dhin, dan di antara seluruh alam, seluruh makhlukat, sebagiannya dengan sebagian yang lain, demikian teraturnya. Yamna'u man'an batan, ini mencegah ya, dengan pencegahan yang sangat, ayyakuna wujuduha sudfatan, bahwa wujudnya itu tiba-tiba, tak mungkin. Nah, ya, idil mawjudu sudfatan laisa ala nizam fi asli wujudihi, ya kan? Kalau yang ada muncul secara tiba-tiba, itu tidak akan teratur, tidak akan beraturan pada asal wujudnya, ya. Nah, tidak akan beraturan. Tak mungkin bisa beratur seperti itu. Antum lemparkan buku kitab-kitab misalnya, tidak mungkin akan langsung teratur kalau antum tidak mengaturnya, jilid-jilidnya, nomornya. Nah, melemparkan bata, gak mungkin akan langsung tersusun jadi rumah. Nah, kecuali kalau ada yang menyusunnya, disusun semen, ya, baru dikatakan muntazim, teratur. Kalau tidak, tiba-tiba begitu saja, mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin dari dulu manusia hidungnya tetap di wajahnya dan teratur. Nah, kalau tiba-tiba, gimana ya kawan kalau tiba-tiba? Kadang ada yang lahir hidungnya di dekat duburnya, mengerikan. Nah, matanya itu di dalam telapak tangan. Tapi kalau ngelihat gini, tutup mata, aneh. Nah, akan berlainan keadaan. Tapi subhanallah, teratur. Hidung pada tempatnya, mata pada tempatnya, tangan pada tempatnya. Nah, fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawurihi, maka bagaimana mungkin ya dia bisa teratur di saat tinggalnya dan berkembangnya demikian. Wa idza la yumkin an tujada hadhihi al-makhluqat
Antujida hadhil makhluqatu nafsaha binafsiha. Kalau kemudian makhluk-makhluk ini tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Wala antujada sudfatan, tidak mungkin juga diwujudkan secara tiba-tiba. Ta'ayyana ayyakuna laha mujidun, maka tidak ada kemungkinan yang lain melainkan pasti ada yang mewujudkannya. Wa huwallahu rabbul alamin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad zakara Allah ta'ala hadha ad-dalil al-aqli wal burhan al-qat'i fi surah At-Tur. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalil akli ini dan petunjuk yang qat'i tersebut di dalam surah At-Tur. Ya. Di dalam surah At-Tur Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini untuk berdialog dengan akal-akal mereka. Dengan istilah yang disebut oleh mantiqiyun as-sabr wa taqsim. Jadi dibagi begitu. Yang tidak ada pembagian berikutnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini pun di dalamnya terdapat faedah sabr wa taqsim itu. Di mana Allah membagi yang tidak ada kemungkinan keempat. Dari pembagian itu. Haitsu qala, di mana Allah berfirman di dalam surah At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dengan tanpa sesuatu, yakni diciptakan muncul secara tiba-tiba, tercipta secara tiba-tiba, sudfah, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Nah, yaitu kata beliau, annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliq, yaitu bahwasanya mereka tidak diciptakan tanpa ada pencipta. Ya, walahumul ladzina khalaqu anfusahum, mereka juga tidak menciptakan diri mereka. Fata'ayyana ayyakuna khaliquhum huwallahu tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada kemungkinan kecuali kemungkinan yang terakhir, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan mereka. Walihada lamma sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, oleh karena itu ketika Jubair bin Mut'im mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur, ketika Jubair mendengarkan Rasulullah membaca surah At-Tur, fabalagha hadhil ayat, maka sampailah kepada ayat-ayat ini Rasulullah membaca, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbik am humul musaytirun. Naam. Wa kana Jubair yawma idzin musyrikan. Pada waktu itu Jubair masih dalam keadaan musyrik. Sering beliau dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat Maghrib membaca surah At-Tur ini. Qala, ketika itu kata Jubair ketika mendengarkan hadis itu, mendengarkan surah At-Tur tersebut dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada qalbi ayyasir. Hampir saja hatiku ini mau terbang rasanya. Ya. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini untuk menyentuh hati dan akal mereka. Tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka. Tidak mungkin mereka tercipta dengan begitu saja. Kalau begitu ada yang mencipta. Apakah mungkin yang menciptakan itu benda-benda yang tidak bisa bergerak? Dari kalangan patung-patung, sesembahan-sesembahan. Nah,
Wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Dan inilah yang pertama menetap iman itu di dalam hatiku. Sehingga setelah itu beliau kemudian menjadi seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wal nabrib masalan yuwaddihu laka. Sini kami akan memberikan permisalan yang akan semakin memperjelas bagimu. Fa innahu law haddatsaka. Ya, sesungguhnya kalau ada orang, ya, law haddatsaka syakhsun, ada seseorang yang mengabarimu, yang memberitakan khabar kepadamu, ya, an qasrin musyayyadin, tentang istana yang tinggi menjulang hebat, yakni istana megah begitu. Nah, ahatat bihil hadaiqu, yang mana istana yang megah ini, yang tinggi menjulang, itu di sekitarnya ditumbuhi oleh kebun-kebun, di sekelilingnya kebun-kebun, hadiqah-hadiqah, indah betul ya. Wajarat bainahal anhar, di antara kebun-kebun itu mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Hah? Pondok kayak gini, ada yang sholat malam, keenakan orang pada tidur. Nah, dialiri sungai-sungai di bawahnya. Wa muli'a bil furus wal asirrah. Istana ini dipenuhi, yakni firas-firas. Naam. Kasur-kasur, permadani, ranjang-ranjang. Naam. Wah, demikian indahnya istana ini. Wa zuyyina bi anwa'iz zinati, dan dihiasi dengan berbagai macam perhiasan. Ya. Sampai tiangnya itu dari perak. Dinding-dindingnya itu catnya lapisan emas. Nah, perhiasan yang indah, bunga berwarna-warni. Namanya surga dunia. Nah, min muqawwimati, dari yang apa? Yang menegakkan istana itu. Wa mukammilati, dan penyempurna-penyempurna. Ya. Dari istana itu. Paham ya, muqawwim sama mukammil. Kalau muqawwim ya penegaknya. Ya, seperti kita lah. Bahan pokok apa? Nasi. Itu muqawwim. Dan kalau mukammil seperti apa? Sayur. Nah, yang lainnya. Nah, ini juga istana ini ada penegaknya, ada pula penyempurnanya. Ini betul sempurna. Indah. Coba dibayangkan. Halamannya, di dalamnya penuh dengan ranjang-ranjang, permadani, kasur-kasur. Wa qala laka, dan dia mengatakan padamu orang ini, inna hadzal qasra wa ma fihi min kamal, bahwa istana ini, ya, dengan kesempurnaan yang ada padanya, kamu tahu siapa yang menciptakan? Dia sendiri mewujudkan dirinya. Dia sendiri menciptakan dirinya sendiri. Kelihatan orang ini, oh, langsung aja tinggal ya. Kenapa? Fi aqlihi syai'. Ada sesuatu pada akalnya. Au jidahakana sudfatan biduni mujid. Atau dia bercerita, dan yang mengherankan bahwa istana ini tiba-tiba ada begitu saja. Tidak ada yang mewujudkannya. Tidak ada yang menciptakan. Nah, terus tinggalkan ya. Ya, antum berbicara dengan orang yang di luar dunia antum begitu. Nah, dia di dunia lain, antum di dunia lain. La badarta ila inkari dzalika wa takdzibihi. Nah, tentunya kamu langsung saja melakukan pengingkaran dan mendustakannya.
wa adatta hadithahu safahan minal qaul, engkau akan menganggap pembicaraan dia itu kebodohan dari perkataannya. Afa yajuzu ba'da dzalika ay yakuna hadzal kaunul wasi' bi ardihi wa sama'i? Apa memungkinkan yang demikian dengan adanya yakni alam yang demikian luas, buminya, langitnya, wa aflakihi, falaknya, wa ahwalihi, dan keadaannya, jagat raya, wa nizamihi badi al-bahir, dan teraturnya yang demikian indah dan menakjubkan. Qad aujada nafsatan, mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Awujida sudfatan biduni mujid, atau didapati secara tiba-tiba tanpa ada yang mewujudkan. Mustahil. Nah, ya. Maka ini ikhwani fillah azakumullah sangat jelas bagi kita bahwa secara akal sesungguhnya tidak mungkin terjadi suatu kejadian tanpa ada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.